أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada azab seorang murid yang kesembilan, yaitu tidak banyak bertanya kepada gurunya. Jadi adab seorang murid itu tidak banyak bertanya kepada gurunya ketika guru itu sedang jemu atau bersedih. Jadi mun rahatan guru pina pusang, jangan terlalu banyak betakun, patamper sidin. Guru gini bisa juga pusang. Walaupun dengan berdasarkan dugaan yang kuat. Kan kita kadang mungkin mana kuni nih guru, pian pusang kah guru, kadang mungkin tak. Artinya cukup dengan dugaan yang kuat saja dah. Dilihat daripada wajah beliau, ternyata beliau dalam keadaan sedih atau dalam keadaan jemu, maka adab kita sebagai seorang murid, maka jangan bertanya banyak kepada beliau. Ya, di dalam satu riwayat Rasulullah itu pernah termenung di depan rumah beliau. Dilihat muhannabina pina kada biasa. Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu melihat wajah Rasulullah dalam keadaan pusang. Ujar Abu Bakar, Umar, coba lihat itu wajah Nabi kada biasa, pina belain sedikit. Maka datanglah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah ini punya masalah. Karena memang Rasulullah itu terlihat daripada mimik wajah beliau itu terlihat. Jadi Nabi itu bila sarik ketahuan, sedih ketahuan di muhasidin. Itu saking jujurnya wajahnya Rasulullah. Makanya para sahabat itu mengetahui bagaimana marahnya Rasulullah. Dari wajah beliau itu sangat terlihat. Demikian para sahabat itu sangat mengetahui bagaimana sedihnya Rasulullah. Karena dari wajah beliau pun juga sangat terlihat. Datanglah Abu Bakar bersama Umar ketika itu ingin bertanya tentang keadaan Rasulullah. Ini nama musang Nabi. Lalu ujar Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana keadaan engkau? Sayyidina Umar pun juga bertanya demikian kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat wajahmu seperti ini,
kamu pasti punya masalah. Jar Nabi, nyawa hendak tahu ke masalahnya. Ini pula, ini pandiran pusang Nabi dah. Nyawa hendak tahu ke masalahnya jar Nabi. Inggih pun, kata Abu Bakar dan kata Sayyidina Umar. Itu anak nyawa berdua tuh nah yang mula udah pusang. Kenapa? Karena Sayyidatuna Aisyah itu anak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Hafsah itu anak Sayyidina Umar, kedua-duanya istri Rasulullah. Anom pulang keduanya deh, iya mula pusang Nabi. Jadi Nabi ini pun juga beliau tetap punya masalah. Karena Rasulullah itu memiliki a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan itu pasti ada. Iya. Makanya orang yang dekat dengan guru itu sangat melihat a'rad basyariyah gurunya, sehingga ada i'tirad di hatinya. Karena ini melihat sifat basyariyah gurunya. Gurunya tuh yang dapat nyarikan, karena gurunya itu macam-macam aja lah. Ini sifat manusia guru itu ada. Yang paling banyak i'tirad kepada seorang guru adalah orang yang dekat dengan guru tadi. Ini bahayanya. Jadi perlu kita hati-hati. Karena mereka yang dekat itu terkadang mereka hanya melihat a'rad basyariyah gurunya, sifat kemanusiaan gurunya, bukan melihat sir di dalam batin gurunya. Sehingga kata seorang ulama yang paling banyak tidak mendapatkan barokah daripada seorang ulama adalah istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena istri dan anak-anaknya itu sangat melihat sifat kemanusiaan daripada ulama tadi. Tetapi yang paling banyak mendapatkan berkah itu adalah murid-muridnya. Kenapa? Karena murid bukan memandang sifat kemanusiaan guru, tetapi murid hanya memandang sir yang tersimpan di dalam batin gurunya. Allah. Jadi kalau seorang murid itu ia harus memandang sir batin gurunya, jangan melihat a'rad basyariyah daripada gurunya, sifat kemanusiaan guru. Jangan Rasulullah itu manusia juga. Ini yang di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anfusikumnya di sini. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul daripada diri-diri kalian. Artinya sama aja nang kayak ikan. Artinya sidin kawin jua, sidin hendak jua biisi anak, sidin pernah jua sarik. Anfusikumnya tuh di situ. Nah ini yang rancak kita i'tirad karena di pintangan anfusikumnya kita tidak melihat rasulun di sini. Kadang melihat rasulnya. Makanya para sahabat itu orang yang sangat luar biasa imannya kepada Allah dan kepada Rasul. Seandainya kita berada di zaman Rasulullah, kemungkinan besar kita ini anak buah Abu Jahal. Tak i'tirad lawan Nabi. Untung benar, jangankan kita ini di zaman Rasulullah, di zaman para aulia Allah hati kita sering i'tirad kepada para aulia Allah. Apalagi di zaman Rasulullah. Karena kita terlalu lebih di dalam memandang anfusikumnya tadi. Kita lebih memandang a'rad basyariyah. Sifat kemanusiaannya terlalu berlebihan kita memandang. Sehingga kita terlupa dengan sir yang ada di dalam batinnya para aulia Allah. Sir yang ada di dalam batinnya para ulama. Bahwasanya mereka itu menanggung ilmunya Rasulullah. Ini yang terlupakan. Lalu tumbuh i'tirad. Mudah-mudahan hati kita selamat lawan perguruan. Itu dah. Selamat lawan perguruan. Karena uququl ustadzin la taubatalah. Durhaka lawan perguruan itu kan ada jalan taubatnya.
kada ada jalan taubatnya. Sekalipun kita keliling dunia untuk datang ke tempat para aulia Allah, tapi kita durhaka dengan guru kita, maka datang ke tempat para aulia Allah ini tidak akan diberkahi oleh Allah. Uququl ustadzin la taubatalah. Durhaka lawan perguruan tidak ada jalan taubatnya. Ulun ingat benar, ini hadis yang ulun dapatkan dari guru ulun dari belajar kitab Hidayatus Sadikin waktu di pondok. Abah Haji Abdullah Basyar Sidin waktu melajari Hidayatus Sadikin tentang masalah adab dulu, Sidin mengucapkan hadis ini. Ulun ingat benar dan masih tertulis di kitab ulun, Uququl ustadzin la taubatalah. Durhaka lawan perguruan kada ada jalan taubat. Mun lawan kuitan masih ada jalan taubat. Tapi lawan guru la taubatalah. Wal'iyadzubillah. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita durhaka lawan guru kita. Nah kemudian apalagi sampai guru itu sangkal di hatinya. Na'udzubillah. Jadi ketika guru kita sedang jemu atau bersedih, maka adab kita jangan banyak bertanya, jangan banyak bertakun. Jadi kita lihat juga muhasidin pun pina wirai sudah muhasidin lah, yang terlalu banyak bertakun. Guru kayak apa kabar pian, kayak apa kisah anu piannya yang kadusa. Itu yang bisa guru tuh tendangan balik. Gurunya ahli silat pulang. Bahayalah. Allah. Adab telah. Yang ke-10, apabila guru berdiri, maka murid pun harus berdiri untuk menghormatinya. Ini waktu datang adalah bila guru kita datang di majelis, maka seyogianya kita yang berada di majelis itu berdiri menghormati kedatangan guru kita. Maka adab ini diambil sebagaimana para sahabat ketika Rasulullah datang, para sahabat itu berdiri. Lalu ketika sahabat berdiri, Nabi mengatakan, la taqumu, jangan kalian berdiri. Jangan kalian berdiri, kata Nabi. Tetapi para sahabat, sebahagian sahabat tetap mereka tidak peduli dengan perintah Nabi. Maka timbullah suatu kaidah, imtithalul adab khairun min imtithalil awamir. Menjunjung adab itu lebih utama daripada menjunjung perintah. Tetapi sebahagian sahabat yang lain, karena Nabi menyuruh jangan berdiri, duduk sahabat tadi. Mereka memandang apa? Imtithalul awamir khairun min imtithalil adab. Menjunjung perintah lebih utama daripada menjunjung adab. Nah di sini lalu ikhtilaf. Adabnya adalah diambil dari kelakuan para sahabat. Karena sahabat itu berdiri ketika datangnya Rasulullah, lalu Nabi ini kadang hendak minta muliakan, aja Nabi jangan berdiri, jangan berdiri. Sahabat yang lain tetap sebahagiannya berdiri. Karena mereka memandang imtithalul adab khairun min imtithalil awamir. Dan ini pakaian para ulama sufiyah. Yang imtithalul adabnya imtithalul adab nih pakaian ulama sufiyah. Sedangkan pakaian ulama fikih atau fuqaha ya imtithalul awamir. Itu tuh kisahnya. Jadi ulama fikih itu memandang perintah, mereka tidak memandang adab. Tetapi ulama sufiyah mereka memandang adab. Sekalipun dilarang oleh Nabi. Maka seperti itulah
kita pun juga terhadap guru kita. Ujar guru, kadusa disapui mau anunnya halaman unda kada guru kada ulun tetap sapui. Jangan jar guru, ujar ulama fikih kadusa. Gitu toh. Karena guru menyuruh jangan. Mun ulama memandang ulama sufiah, tatapnya bakarasan non gurunya. Kenapa? Karena ini ada. Sekalipun gurunya melarang, tetapnya kada peduli dengan larangan gurunya. Kenapa? Ia lebih beradab. Itu tuh contohnya dah. Jadi ada orang yang memakai imtithalul adab khairun min imtithalil awamir. Ada ulama yang memegang imtithalul awamir khairun min imtithalil adab. Allah. Jadi kita sarah aja hendak duduk karena guru kada menyuruh akan juga berdiri itu kada juga. Tapi sidin kada melarang bener juga gitu. Nah jadi ada dua pandangan dah. Ada dua kaidah. Ini jadi kaidah inilah. Jadi kaidah. Lawan adabnya tuh pulang amun kawa, ampun maaf lah, kada menyambat. Mun kawa kita yang menghadang guru, bukan guru yang menghadang kita. Gitu tuh. Artinya sebelum dimulai ta'lim, kita yang menghadang guru kita. Kada yang tapa imba ya lawan paguruan atau lain pang mun uzur lah lain terlambat karena uzur itulah. Karena ada perkataan ulama sufiyah. Perkataan ulama sufiyah. Intidharu syuyukh min asbabil futuh. Intidharu syuyukh, menunggu paguruan itu menjadi sebab ia mendapatkan futuh dari Allah. Ini perkataan ulama sufiyah. Intidharu syuyukh min asbabil futuh. Lain butuh, lain. Pakai fa. Min asbabil futuh. Menunggu paguruan itu menjadi sebab terbukanya hijab. Allah. Orang Bahari dijaga bujur yang nangka ini nih, dijaga bujur. Kada guru tuh yang menunggu murid, kada murid yang menunggu guru. Dan inilah akhlak daripada para sahabat. Akhlak daripada para sahabat. Jadi seluruh adab yang ditulis oleh musannif di sini ini bukannya tidak memiliki dasar. Seluruhnya berdasarkan bagaimana kelakuan para sahabat kepada Rasulullah. Demikian adab ulama orang yang alim bukannya tidak memiliki dasar yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Itu tiada lain mengambil daripada bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabat. Karena memang Rasulullah itu uswatun hasanah. Apalagi Nabi pernah mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus ke dunia ini kata Rasulullah sebagai seorang guru. Bu'istu mu'alliman. Sehingga adab-adab seorang guru itu seluruhnya berdasarkan dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian adab seorang murid itu tiada lain berdasarkan daripada akhlak para sahabat alaihi wassalatu wassalam. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Kada gampang. Kada yang menulis hendak musannif itulah menulis adab ni kada. Ada seluruhnya dasar. Nah kemudian dan yang ke-11 tidak mengikuti guru dengan bertanya dan menanyainya.
Jadi tidak mengikuti guru ketika guru bertakun, karena ini penakuni pulang ke guruan. Ini soal adab juga. Jadi adabnya jangan mengikuti guru dengan bertanya atau menanyainya. Jangan. Kemudian yang ke-12, tidak bertanya di jalan. Di tengah jalan di stop guru. Stop. Betakun guru. Contohkan pang cara betayamum. Kan maunya di tengah jalan guru contohkan cara betayamum aja. Ulun ma'amalakan Quran jar fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jikalau engkau tidak tahu. Ulun kada tahu guru cara betayamum, maka lajari ulun di tengah jalan nih. Bujur aja, dalilnya bujur cuman kada ba'adab gitu aja. Kada ba'adab. Jadi adab seorang murid itu jangan bertanya di jalan. Tetapi tunggulah sampai ia tiba di rumahnya atau tempat duduknya. Sampai akan dahulu guru ke rumah. Kalau sidin hendak behera. Sini di jalan tadi bahancapnya hendak behera. Ika menunggu pancat tahiru sidin. Allah. Ya Rasulullah. Jadi jangan bertakun di jalan. Tuntung akan atau di tempat duduk tulah, di tempat duduk yang pas lawan sidin dah santai hanya kita betakun. Itu pun juga melihat juga muha guru. Musia guru tadi pas masuk di mamai bini sidin pina memusang sidin, jangan juga lihat sikon lah. Kemudian yang ke-13, terakhir nih lah, terakhir kah? Ya, tidak berburuk sangka kepadanya, kepada gurunya mengenai perbuatan-perbuatan yang zahirnya adalah munkar menurut murid. Menurut murid ini adalah perbuatan munkar. Ini kalau di dalam ilmu tasawuf ini masuk di dalam bab min hasanatil abrar was sayyiatil muqarrabin. Itu masuk di bab situ. Jadi jangan berburuk sangka mengenai perbuatan-perbuatan yang zahirnya adalah munkar menurut murid. Murid yang memandang ini gawian munkar, jangan berburuk sangka. Siapa tahu itu guru itu ada juga biasa dalil yang lain yang beliau tidak menganggap ini adalah kemunkaran. Jadi kita jangan berburuk sangka. Sampai di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan man qala li syaikhihi lima lam yaflah abada. Barang siapa berkata kepada gurunya, kenapa pian jadi guru melakukan nengkai ini? Kenapa pian jadi nengkai ini? Man qala li syaikhihi lima. Barang siapa berkata kepada gurunya lima, kenapa pian melakukan nengkai ini? Seharusnya nengkai ini guru ay. Lam yaflah abada. Maka murid ini ia tidak akan mendapatkan keberuntungan seumur hidupnya. Allah, sampai seperti itu adab kita non paguruan. Kada bilang haur i'tirat terus non paguruan di mana hendak dapat barokah ilmu dah. Kada pacangan dapat barokah ilmu. Karena ketika kita berguru, kita sudah taslim, kita serahkan segala hal kita kepada guru kita. Dan kita tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh guru kita. Dan jangan sampai sangka buruk kepada mereka. Seandainya ia bujur juga tuh, iya tetap kada baik juga sangka buruk nih. Bujur dah, apalagi salah.
Sangka buruk nih, nah ini jahatnya sangka buruk. Bujur tuh sangka buruk tuh, iya tetap dosa juga, apalagi salah. Ya Rasulullah. Dan fadilat daripada husnudzan, baik sangka itu, salah juga baik sangkanya tuh, ia tetap jadi ibadah lawan ia. Dengan orang beriman saja kita wajib menerapkan husnudzan, apalagi dengan guru kita. Dengan orang yang beriman saja kita dosa melakukan suudzan, buruk sangka, apalagi lawan guru kita. Ya Rasulullah, jangan buruk sangka lawan perguruan. Modern yang kaya tahu mana di hati guru, pada sedikit pun yang tidak mengetahui rahasia yang terkandung di dalam hati gurunya. Ya Rasulullah, kasihan. Man qala li syaikhihi lima lam yaflah abada. Barang siapa berkata kepada gurunya, mengapa demikian wahai guru? Mengapa demikian itu kalimat sangka buruk. Bukan betakun masalah, bukan. Beda. Kalimat sangka buruk tuh lainan kisah adalah ini lain yang kalimat yang betakun urus. Kenapa yuk guru jadi nengga ini ulun melihat pian ada kapian dalil itu lain kisah. Itu betakun. Ya sangka buruk tuh lain sedikit. Lainan juga. Ketahuan dia dari kalimatnya pun juga ketahuan lam yaflah abada, ia tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Abada ditulis itu di kitab tuh abada. Abada tuh salawasan gak ada pacangan beruntung. Rugi salawasan. Ya kisah bahari almarhum guru di Mandin, guru Kusyairin. Waktu itu Sidin disuruh keluar oleh guru Sidin. Pas yang ke-8 bulan waktu itu ya Sidin. Kalau ada khilaf tuh lah. Ada 8 bulan. Tapi disuruh keluar ini di wadah perguruan. Pas tuh lah. Ini bulan terakhir nih lah. Pajangan khalwat nih, pajangan keluar dari khalwat, melihat perguruan bersalawar, berbaju modern yang kayak bergaya, betopi, pulang Sidin, tegeretek biar Sidin di hatiku nih guru, kisah di dahulu kami, guru di Mandin, tegeretek di hatiku, mana guru kalinya harap juga beeksi, iya Sidin babulik, ulangi ya Sidin 8 bulan lagi, ulangi ya Sidin 8 bulan lagi nyawa khalwat, pada di hati ya Sidin begeretek kalau, kadang menyambat di montong ada, Umay Sidin diulangi pulang 8 bulan, ya Allah ya Rasulullah. Padahal di gawian yang dia gawi guru tuh kada munkar gada, tegaretek di hati aja. Iya langsung Sidin bebulik, ulangi ya Sidin 8 bulan. Ya Allah, anda itu tegaretek di hati, apalagi yang muntah sambat di mondong lah. Apalagi menyabarakan pulang guru ini nangkai ini, guru ini nangkai ini, bangkai lagi. Ya Allah, yang tegaretek di hati aja kita kada boleh. Lawan guru kita dah. Minta ampun lawan Allah. Ujar guru ulun mun kita tu tegaretek kada baik. Lawan guru kita, maka kita sembahyang taubat ya Sidin. Bila guru itu wali 2 kali sembahyang taubatnya. Bila guru itu sudah wali, dzurriyyat Rasulullah 3 kali Sidin sembahyang taubatnya. Kan? Perguruan ulun bahari memadakan tegaretek yang kada baik aja lawan perguruan tuh sembahyang taubat imbatu Sidin minta ampun pun. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, ini perlunya kita karena sering sudah ulun sampaikan yang kita cari itu bukan ilmu tapi barokah ilmu. Kalau ingin ilmu, pian buka YouTube, buka Google, belajar bujur-bujur, alim. Tapi yang kita cari bukan ilmu. Yang kita cari itu barokah ilmu. Di mana letaknya barokah ilmu itu? Ketika seorang murid beradab dengan gurunya, maka ilmu itu akan diberkahi oleh Allah. Walau qadilan, sekalipun dia mendapatkan sedikit ilmu dari gurunya.
ia akan diberkahi oleh Allah. Sekalipun sedikit ilmu yang diberikan oleh gurunya, tapi ia beradab dengan gurunya, ilmunya akan diberkahi oleh Allah. Sering guru kami dahulu mengatakan, kita bukan mencari ilmu. Kalau mencari ilmu, ya Sidin, bulik ikam sombong ya Sidin. Karena merasa membawa ilmu, ikam mencari ilmu, bulik ikam merasa berisi ilmu, sombong. Tapi yang kita cari barokah ilmu. Supaya kau mengamalkan ilmu tuh kita cari itu tuh bukan ilmunya. Supaya hati barasih itu tuh yang kita cari barokah ilmu tadi. Di mana andak barokah ilmu? Yaitu di dalam adab seorang murid kepada gurunya. Barokahnya tuh di situ. Jujur juga lah, kita tuh menuntut ilmu aja, ilmu yang kita tuntut tuh lain berkat ilmu, apa bulik tuh sombong, merasa berilmu. Memang apapun yang kita lakukan di dunia ini, terutama yang kita cari itu barokah. Kita berkeluarga, yang kita cari barokah di dalam keluarga kita. Kita mencari nafkah, yang kita cari adalah rizki yang barokah. Bukan banyaknya, bukan sugihnya kada, tapi bagaimana rizki kita itu barokah, itu yang dicari. Kita menuntut ilmu, yang kita cari barokah ilmu. Seluruhnya yang kita cari itu barokah ilmu. Yang kita cari itu barokah di dalam pekerjaan kita. Dan Nabi mengajarkan ketika kita makan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fima razaqtana, dan berkahilah rizki yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Waqina azaban nar, dan peliharalah kami daripada azabnya api neraka. Yang kita cari itu barokah. Ingat bahari di wadah ayah lah. Sidin memadahkan biar alim ya Sidin mun kada berkah. Lalu Sidin mengeluarkan pantun. Biar halus tapi iwak, mun ganal tapi biawak. Artinya biar kada tapi alim kada, cuman beberkah tuh. Iya tak pakai jalan ilmu ini tak pakai. Halus saja tapi iwak, bilis tapi kalau diuntal ini gondol. Diukur 15 kilo, kayaknya dilihati biawak. Kalau diuntal-untal, Ranjak Sidin menyampaikan pantun nih lawan kami, biar halus Sidin tapi iwak, amun ganal tapi biawak. Ya Allah, ini kata-kata perguruan bian terngiang yang di otak ulun aja. Pandiran perguruan dah. Ya Rasulullah, luar biasa. Perguruan kita mendidik kita luar biasa. Nah kemudian, dan tidak berburuk sangka kepadanya mengenai perbuatan-perbuatan yang zahirnya adalah munkar menurut murid, karena guru lebih tahu tentang rahasia-rahasianya. Guru lebih tahu apa yang ia lakukan, guru lebih tahu. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepada Al-Khidir, Nabiullah Khidir, yang bernama Balya bin Malkan. Kan kalau di dalam Quran ialah Nabiullah Khidir ini guru ruhaniyah Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Khidir alaihissalam di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu disebutkan
man hafidha ismahu wa laqabahu wa kunyatahu mata 'alal Islam. Barang siapa hafal nama Nabi Khidir dan gelarnya dan kunyahnya, maka niscaya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam, yakni husnul khatimah. Allah, ini hafal benar ya. Jadi kadang alih ada yang ngaran sidin dituliskan sudah di sini, Malkan Abalya bin Malkan. Ada yang mengatakan Mulkan, ada yang mengatakan Malkan. Balya bin Malkan itu nama sidin. Gelar sidin bang Al-Khidir. Gelar sidin Al-Khidir. Khidir itu hijau, artinya itu hijau. Mengapa disebutkan sebagai Al-Khidir menjadi gelar beliau? Karena di dalam riwayat sidin itu bila menjajak rumput karing itu jadi hijau. Nabiullah Khidir itu bila menjajak rumput karing hijau. Bila mencapai pohon mati hijau pohon tadi, lalu dingaranya Al-Khidir. Ini salah satu daripada mukjizat beliau. Karena ada yang mengatakan Nabiullah Khidir ini adalah seorang nabi, ada yang mengatakan beliau adalah seorang waliyun min auliyaillah. Awal-awal beliau hidup itu di zaman Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain itu awal sidin hidup. Panjang bang ceritanya adalah. Jadi Raja Dzulqarnain ini diisi kawan malaikat. Kawan sidin itu malaikat. Saking dekatnya dengan Allah sampai Raja Dzulqarnain ini memiliki teman malaikat daripada bangsa malaikat. Nah malaikat itu yang memadahkan raun Raja Dzulqarnain. Amun igam hendak hidup salawasan, maka ikam 7 matahari tenggelam, berarti barat itulah 7 matahari tenggelam, ikam akan berjumpa dengan alam zulmah, alam kegelapan. Maka ikam masuk ke alam kegelapan tadi, ikam akan bertemu dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Bila ikam meminum air kehidupan tadi, ikam salawasan kada bematian. Begitu tuh kisahnya tak? Walhasil ketika itu Nabiullah Khidir menjadi perdana menteri Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain itu kalau diartikan orang yang memiliki 2 tanduk. Makanya kan ada kalau film-film yang top apa itu ngarannya, yang apa ngarannya nih, apa helmnya itu ada bertanduk 2 tuh. Nah itu tuh bekas peninggalan Raja Dzulqarnain. Jadi menurut konon, menurut riwayat beliau itu memang memiliki tanduk di atas kepalanya 2. Lalu diberi gelar dengan Dzulqarnain, orang yang memiliki 2 tanduk. Di dalam riwayat yang lain kenapa diberi gelar Dzulqarnain? Karena beliau menguasai barat dan timur. Lalu memiliki, jadi tanduk itu isyarat barat dan timur. Dikuasai oleh Raja Dzulqarnain. Jadi ada 2 versi, inilah pendapat ulama. Jadi dikumpulkanlah prajurit oleh Raja Dzulqarnain, termasuk dibawa oleh beliau adalah Balya bin Malkan ini, Nabiullah Khidir alaihissalam. Dengan bekal-bekal yang begitu banyak sampai kepada apa yang disampaikan oleh malaikat itu, yaitu alamul zulmah, alam kegelapan. Sampai ke situ, itu pun berapa tahun dia masuk ke dalam alam kegelapan tadi, ternyata perjalanan beliau itu tidak menemukan hasil. Tapi Nabiullah Khidir diberi isyarat untuk datang kepada suatu tempat di alamul zulmah tadi, dan beliau melihat ada buih putih, lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan harum buih tadi lebih harum daripada minyak harum ambar kasturi. Jadi diminum sidin, sorongonan aja Nabi Khidir ini, diminum sidin, dimandiakan sidin, akhirnya yang hidup salawasan ya Nabi Khidir, bukan Raja Dzulqarnain.
Karena ini berita dari malaikat. Malaikat kada mungkin berdusta. Ya Rasulullah, iya sampai hari kiamat. Nabiullah Khidir itu. Ulun ada kitab yang judulnya Sayyidul Khidir Rasul Auliya. Nabiullah Khidir alaihissalam adalah pemimpin daripada seluruh para aulia Allah. Jadi imbah Rasulullah itu pangkatnya ya Nabi Khidir. Nah Nabi Khidir ini yang melantik seluruh para aulia Allah yang ada di dunia ini sampai sekarang. Yang konon jumlahnya para aulia Allah itu kada lebih kada kurang dari 124.000 orang. Jadi waliullah itu jumlahnya sama seperti jumlah para nabi, 124.000 orang. Yang melantiknya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Allah kada kegampangan pangkat Nabi Khidir ini di bawah Rasulullah. Itu pun beliau atas izin baginda Rasulullah. Ujar guru ulun hari itu dilantik, apabila dilantik oleh Nabi Khidir, maka Nabiullah Khidir itu mengambil daun yang ada di surga. Daun yang ada di surga. Lalu daun tadi dibulatakan, dijadikan kopiah. Setiap waliullah itu diandaki di atas kepalanya daun dari surga tadi. Ya, jadi wali pelantikannya begitu dah. Orang berwisuda itu kan memindah tali dah. Nah, yang di kepala itu dipindah. Itu kalau lah orang berwisuda anda. Nah, Nabi Khidir itu ma'andak kopiah. Tapi kopiah itu terbikin bahannya daripada daun surga. Makanya di sini duduk hadis Rasulullah, la ya'riful wali illa al-wali. Tidak ada yang mengenal wali kecuali wali juga. Karena wali juga yang kau melihat daun yang ada di kepala orang tadi. Ini kisah guru ulun. Meninggal beliau almarhum Guru Ma'mun. Almarhum Guru Ma'mun itu bilang Sidin pernah diberi selendang dari Rasulullah secara yaqadhatan. Yaqadhatan tergampangan. Allah meninggal sudah ahli falak. Ahli falak, ahli astronomi. Jadi yang melajari kami dahulu ilmu falak almarhum Guru Ma'mun. Ilmu astronomi. Wah ini kalau astronomi ngarannya dah ilmu falak. Kami belajar juga astronomi dah. Mau pada matematika ilmu falak ni. Ya Allah. Nah kembali lagi ke masalah Nabi Khidir ni lah. Jadi Nabiullah Khidir itu sering menyamar sampai sekarang lah. Cirinya orang yang bertamu lawan Nabi Khidir itu ketika inya bersalaman non orang tadi, jadi bersalaman itu seakan-akannya kada merasa ada tulang di tangan orang tadi. Itu ciri tangan Nabi Khidir. Jadi bila kita tuh bersalaman lawan orang kada ada tulangnya. Modern kayak menjapai squishy aja kita. Tahu squishy lah biar. Modern menjapai squishy dah. Kada ada tulangnya. Itu ciri Nabi Khidir. Iya. Ciri Nabi Khidir dah. Ragap aja lagi itu sudah. Bila bertamu nang kayak itu dah. Ya Allah. Macam-macam bisa menyamar jadi pengemis, bisa menyamar jadi pengamen, bisa pamungut sampah. Nabi Khidir sampai sekarang. Dan seluruh para aulia Allah mereka itu hampir berjumpa dengan para Nabiullah Khidir alaihissalam. Seluruh para aulia Allah. Jadi ingatlah kata beliau kisah Nabi Musa yang berkata kepada Al-Khidir yang bernama Balya bin Malkan. Oh tadi fadilatnya lah. Jadi barang siapa tahu ngarannya, gelarnya, kemudian kunyahnya, maka mata alal Islam, niscaya ia wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman. Jadi nama beliau ingatakan Balya bin Malkan atau Mulkan. Gelar beliau Al-Khidir. Al-Khidir. Gelar beliau.
Nah, kunyah beliau Abul Abbas. Abul Abbas itu kunyah Sidin. Kunyah itu masudira bi abin wa ummin, sesuatu yang disandarkan dengan abu dan ummu ngarannya kunyah. Abu Bakar, Abu Umar, apalagi Abu Talib itu kunyah ngarannya. Yang abu-abuan, yang ummi-ummian itu kunyah ngarannya. Masudira bi abin wa ummin. Jadi kunyah Nabiullah Khidir ini Abul Abbas. Abul Abbas. Anda catat, diingat barang. Mudahan berkat nama Sidin kita mati husnul khatimah berataan. Nih ngaran Sidin Balia bin Malkan. Kemudian gelar Sidin Al-Khidir dan kunyah beliau Abul Abbas. Ya, ada juga ngaran Sidin yang panjang sampai kepada Nabi Nuh itulah. Balia bin Malkan. Kalau Abah Guru Bahari ringkas sedikit, Balia bin Malkan bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh. Diringkas Sidin adalah nama Sidin itulah sampai ke Nabi Nuh tuh ada pulang tuh fadilatnya ya. Kan ngaran orang aja bakaramat. Ngaran kita ditulis 1000 kali ya kan ada bakaramat lalu. Ngaran Nabi Khidir ini lah Balia bin Malkan terus sampai ke Nabi Nuh tuh itu mun ditulis ada fadilatnya. Kena genol dan koler madahakan. Tuh harat tuh fadilat itu biar. Ada tuh. Nah kemudian mengapa engkau melubangi perahu itu? Jadi Nabi Musa berkata kepada Khidir yang bernama Balia bin Malkan, mengapa engkau melubangi perahu itu yang berakibat menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar, ujar Nabi Musa nih. Lawan perguruan 5. Kenapa pian jadi 5 itu kan kenapa pian jadi menenggelamkan perahu itu? Kan memang Nabi Musa juga yang minta berguru lawan Nabi Khidir ini. Kalau kisahnya gitu Allah ada di Al-Quran. Di Al-Quran ada apa? Qala lahu Musa apa? Qala lahu Musa apa alimni mimma ulimta apa ya rusyda ada di surah Al-Kahfi itulah lajari pangulon ujar Nabi Musa nih lajari ulun ujar Nabi Musa innaka pokoknya walhasil kena aja kena salah ulun baca Qurannya nyawa kada pacangan sabar lawan unda. Ikam kada pacangan sabar ujian Nabi Khidir kena ngalih. Lalu Nabi Musa ini berpandir puran satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Gitu lah kada salah ikam wahai pian wahai Nabi Khidir pian mendapati aja kena lawan ulun sabar ujian Nabi Musa nih mode pede pada Nabi Musa ulun sabar wala ansi laka amra ulun kada pacangan ingkar lawan pandiran pian lawan perkara pian tuh lah kada pacangan ingkar Hanlah coba baca pian di surah Al-Kahfi itu kisahnya dah mun itu oke ya Nabi Khidir karena memang Allah memadahkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku ini memiliki hamba, yang mana hamba itu kuberikan kepada dia ilmu laduni. Kuberikan kepada hamba itu ilmu laduni. Maka tuntut oleh engkau wahai Musa kepadanya akan ilmu tadi. Yang lalu datang Nabi Musa ke wadah Nabi Khidir minta lajari, tapi Nabi Khidir ini tahu nyawa kada pacangan kawa ikam pacangan ngalih ya Nabi umat aku ujar Nabi Musa ayo ja insyaallah ulun kawaja sabar
Akhirnya perjalanan yang pertama melihatlah kapal Nabi Khidir ini, kapal yang rusak, kapal yang baik ditabuk sidin itu ngedigitan, ditabuk sidin. Kada jubang mun tinggalam benar tuh kada, yang sekira kada tinggalam adalah lalu dibahas oleh Nabi Musa, kenapa pin merusak kapal orang nih? Ini kalau pina tengah laut tinggalam apa kabar? Jar Nabi Khidir kada tahan kalau nyawa. Iya kada tahan bang ika meneh. Lalu betamu pulang lawan kakanakan dah. Betamu lawan kakanakan timpas sidin mati kakanakan tadi. Nah jar Nabi Musa pian di dosa gagal membunuh kakanakan. Nah iya kalau jarku tadi maka sudah kupadahi. Jangan terlalu banyak membahas. Jangan terlalu banyak berpandir macam-macam. Jangan kada sabar. Kena ku jelaskan ke Nabi Khidir, kena ku jelaskan. Betamu kapal dirusak, betamu kakanakan dibunuh sidin. Betamu pulang rumah yang pina rubuh. Lalu ujar Nabi Khidir, wahai Musa, kita diriakan rumah ini, kita diriakan. Rumah ini hancur sudah. Ya didiriakan oleh Nabi Khidir. Kenapa pulang? Cakap biarkan aja hancur kada didiriakan pulang. Sudah aku ada tahan lagi sudah Nabi Khidir. Ikam ini 3 kali sudah bertakun non aku. Sini ku jelaskan. Nyawa tahukah jadi kapal itu rusak? Nyawa tahukah alasannya? Itu aku tahu di laut itu ada perampok. Bajak laut apabila ia melihat kapal yang baik, pacangan dirampoknya. Dan aku mengetahui orang ini apabila dirusak kapalnya, pak ada pacangan dirampok orang, karena perampok itu memikirkan juga baik dosa kita merampok kapal buntus ini. Sehingga selamat orang sekapalan gara-gara kerusakan sesuai kanon syariat kada sesuai dengan syariat. Artinya gawian itu kada menyalahi syariat. Terus nyawa tahukah jadi kakanakan tuh kubunuh ini diisi kuitan orangnya baik kuitannya nih. Orangnya soleh tapi ini di akhir hayatnya orang ini ahli maksiat. Aku khawatir ujar Nabi Khidir orang ini bahaya, lebih baik kubunuh waktu ini belum balik nyata selamat. Nyata selamat kan, tapi pun kita jangan coba-coba nang kayak inilah, jangan. Ini di dalam syariat Nabi Musa pun bukan. Jadi bukannya apa yang dilakukan Khidir ini menjadi syariat Nabi Musa kada. Ini khususiyat kepada Nabiullah Khidir. Jadi kita jangan salah sangka ketika Nabi Khidir melakukan demikian, lalu Nabi Musa itu menjadikan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini syariat kada. Ini hanya khususiat kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Artinya sealim-alimnya Nabi Musa itulah, padahal Nabi Musa waktu itu adalah orang yang paling alim di zamannya. Tatap orang yang paling alim di zamannya disuruh Allah menuntut waktu itu. Imban Nabi kita yang diberikan oleh Allah ilmul awwalin wal akhirin, tatap sidin berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi ulul ilmu. Itu doa Nabi itu, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi ulul ilmu. Padahal alimnya luar biasa Rasulullah itu, tetap beliau ingin ditambahkan ilmu dari Allah. Jadi kada ada masalah kepada Nabiullah Musa di dalam menuntut ilmu kepada Nabiullah Khidir alaihissalam kada masalah. Kemudian yang ketiga ujar Nabi Khidir, nyawa tahukah rumah yang kita diriakan tadi itu di bawah rumah itu ada harta peninggalan abahnya, wa kana abuhuma salihah. Ini abahnya ini meninggalkan 2 ikung anak, di bawah rumah ini ada harta peninggalannya. Abahnya orang soleh, jadi mon kada kita diriakan kada tahu kena anaknya bahwasanya di bawah ini ada peninggalan kuitannya. Lalu ku bangun supaya anaknya ini karena maslahat di dalam kehidupannya, karena ia memiliki kuitan orang soleh. Wa kana abuhuma salihah. Inilah pendidikan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam dengan guru beliau yang namanya Nabiullah Khidir bin Malkan alaihissalam.
Lalu setelah itu fahamlah Nabiullah Musa dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Makanya di dalam manaqib Syekh Seman, kalau kita ingin mendapatkan barokah karamat daripada para aulia Allah, dua syaratnya ya Sidin. Yang pertama, jangan i'tirat hati kita lawan Sidin. Jangan pernah meng'tirat sekalipun kelakuannya itu menyalahi pada syariat secara zahirnya. Secara zahirnya itu menyalahi syariat, padahal kada. Sebenarnya kada. Cuma secara zahir nangkaya menyalahi syariat. Banyak kalau kisah yang wali itu membagi awaknya jadi 4, jadi 3. Lalu Sidin tuh modern kayak kada sembahyang, padahal awak yang lain sembahyang. Banyak karamat para aulia Allah kayak itu dah. Ya Rasulullah. Kita membagi awak tang mati aja lalu mau dibagi lalu. Dua syaratnya di dalam manaqib itu, yang pertama jangan i'tirat hati kita, yang kedua yakin bahwasanya ia adalah seorang waliullah dan tidak ada ragu sedikit pun di dalam hatinya. Maka jikalau dua syarat ini ya Sidin kedada, dua syarat ini kedada, niscaya ia tidak akan mendapatkan barokah daripada karamat para aulia Allah itu, sekalipun ia berkhidmat kepada waliullah itu 100 tahun lamanya. 100 tahun tuh jadi pembantu wali, kada pacangan mendapatkan berkah karomahnya. Kenapa? Karena i'tirat. Kemudian kada yakin Sidin waliullah. Kada yakin adalah dua macam nih banglah. Jadi mun kita anak bertamu lawan waliullah tuh mun hendak dapat berkah, dua macam ini jangan meng'tirat hati kita. Yang kedua, yakin Sidin waliullah. Yakin Sidin itu waliullah. Dapat tuh kita mun kita nih beelang ke rumah tuan wali itu dua macam nih ya sanggup kita, insyaallah bulik itu membawa barokah. Bulik itu kita mendapatkan karamah beliau. Asal ziarah kasaman gitu juga. Yakin yang kita ziarah ini waliullah. Yang kedua jangan ta'tirat sedikit pun lawan Sidin. Jangan sangka buruk lawan Sidin. Jangan ta'tirat. Salah satu daripada i'tirat adalah su'udzan, sangka buruk lawan orang yang diziarahi tadi. Jangan. Itu syaratnya dah. Mun gak ada itu gak ada hasilnya. Ziarah kita gak ada hasilnya. Nah kemudian kita tundukkan setemat nana. Dan akhirnya Nabi Musa membenarkan perbuatan gurunya. Maka hendaklah seorang murid ingat bahwa ia bersalah ketika mempersalahkan gurunya. Jadi seorang murid itu harusnya merasa bersalah apabila ketika ia mempersalahkan gurunya. Inya merasa bujur. Inya merasa bujur lalu disalahkannya gurunya, maka di waktu itu si murid tadi bersalah. Diriwayatkan bahwa ketika Ibnu Arabi, wallahu a'lam bissawab, mohon maaf pada Tuhan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.